Yuk kita. Eji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran minggu yang lalu. Sebenarnya kalian siap semua ya? Ya, itu masih masa PPKM. Walaupun sekarang levelnya sudah turun ya. Sekarang PPKM kita ada di level 3. Mudah-mudahan levelnya segera turun sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal kembali. Dan kita tetap patuh prokes. Yang pertama kita adalah patuh pakai masker. Yang kedua jaga jarak. Yang ketiga selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan dengan itu kita akan disehatkan. Kita akan diberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Pelajaran minggu yang lalu adalah tentang pendidiran. Siapa yang masih ingat tentang materi pembelajaran minggu yang lalu? Tentang pendidiran? Ya, Vika. Aklimatisasi. Apalagi? Ya, Firdaus. Tentang padat tebar. Apalagi? Ya. Waktu menebar benih yang tepat. Kapan waktu menebar benih yang tepat? Pagi atau sore. Itu adalah untuk menyesuaikan agar suhunya rendah, suhunya sejuk, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Tentang sampling awal tebar. Sampling awal tebar itu apa saja samplingnya? Sampling panjang dan berat. Apalagi? Ya. Menghitung luas kolam bundar. Itu kita lakukan apabila kolam kita adalah kolam terpal yang berbentuk bundar. Dengan menggunakan rumus matematika yang sudah kalian pelajari. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, Dimas. Menghitung luas kolam persegi apabila kolam kita berbentuk kolam persegi. Oke, saya kira itu materi pelajaran kita minggu yang lalu. Terima kasih kalian sudah memahami dengan baik sehingga mudah-mudahan di awal nanti kita akan bisa melanjutkan materi kita tentang mengelola kualitas air pada pendederan benih ikan lele. Sebelum memasuki materi, Pak Ruslan akan absen, akan panggil kalian satu-satu yang hari ini. Ahmad Saiful Rizal hadir. Ahmad Ayub Nugroho. Dimas Dwi Oktavian. Ferdi Nur Maulana. Vika Nur Aini. Hasan Basri. Ibdaus Suhud. Ivan Rifandi. Imamus Sodikin. Iwan siapa ini? Iwan Setia. Muhammad Firdaus. Maulana Ismail. Muhammad Zakaria. Komplit ya hari ini 15 orang ya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah sarapan sehingga pembelajaran hari nanti akan berjalan dengan baik. Anak-anak, kita akan masuk di materi pelajaran hari ini yaitu tentang mengelola kualitas air. Share screen Pak Dul. Kita akan tampilkan slide-nya. Ya, tolong diperhatikan.
Kita taruh di samping ya. Oke, Pak. Oke, jadi kita akan masuk di pembelajaran yaitu tentang KD menerapkan pengelolaan kualitas air pada pendederan komoditas perikanan. Kemudian KD keterampilannya adalah mengelola kualitas air pada pendederan komoditas perikanan. Yang ingin dicapai dari pembelajaran ini yang pertama adalah kalian dapat menentukan kriteria parameter kualitas air baik secara fisika, kimia maupun. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengaitkan pengaruh kualitas air terhadap pendederan benih ikan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memecahkan kualitas air yang optimal untuk kegiatan pendederan benih ikan. Kemudian yang keempat, untuk keterampilannya kalian diharapkan mampu menggambarkan interaksi antar parameter kualitas air. Dan yang kelima adalah bisa menentukan kualitas air berdasarkan kriteria kualitas air yang baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui informasi dan referensi, kalian diharapkan dapat menentukan kriteria kualitas air secara biologi, fisika, dan kimia sesuai dengan buku literatur dengan benar, dengan teliti sesuai persyaratan budidaya. Kemudian melalui penggalian informasi dan referensi, kalian dapat mengaitkan fenomena apelion terhadap fluktuasi kualitas air pada kegiatan pendederan benih ikan dengan benar. Kemudian melalui penggalian informasi dan referensi, kalian dapat memecahkan pengelolaan kualitas air dengan benar juga. Anak-anak, untuk pembelajaran ini kalian nanti diharapkan bisa memahami ini secara keilmuan, kemudian bisa menghitung data-data secara matematis, kemudian nanti ada juga kegiatan yang menuntut kalian untuk menyajikan diskusi-diskusi dengan mengedepankan keindahan, dengan mengedepankan seni. Kemudian metode belajar kali ini adalah di kelas ini kita akan diskusi, kemudian setelah pembelajaran di kelas, pada kesempatan minggu berikutnya kita akan mengadakan praktek. Jadi adalah pembelajaran yang dikolaborasikan antara pembelajaran tatap muka dan tugas-tugas bisa dikerjakan lewat media internet, media Google Classroom yang sudah kita miliki. Kemudian kita akan memberikan, Pak Ruslan menilai kalian memberikan materi-materi dalam kerangka berpikir tingkat tinggi, kemudian kalian diharapkan bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, kemudian diharapkan kreativitas kalian, kemudian kalian bisa mengkomunikasikan hasil diskusi itu kepada khalayak ramai di dalam kelas. Kemudian yang penilaian yang kita akan lakukan, kalian dinilai dari aspek pengetahuan, kemudian dinilai juga dari aspek keterampilan, dari aspek sikapnya. Pak Ruslan ingin mengetahui kemampuan kalian dulu, ya silakan buka link di Google Classroom-nya, ada pretest untuk Pak Ruslan nanti akan tahu kemampuan kalian terhadap kerjakan pada hari ini.
Dikasih waktu 2 menit untuk mengerjakan ya. Nah, mulai. Itu merefresh pengetahuan di kelas 10 ya, di-refresh lagi. Di kelas 11 ini kita kaitkan dengan pendengaran. Kalau di kelas 10 tempo hari masih pada materi-materi dasar, nanti kita akan tambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkenaan dengan pendengaran. Sudah selesai, anak-anak? Sudah? Ya, kirim ya. Oke, nanti akan dipantau di HP-nya Pak Ruslan. Oke, jadi berdasarkan pantauan jawaban yang telah kalian kirim, masih ada 10 anak yang sudah menjawab dengan baik, kemudian ada 5 anak, jadi persentasenya 2/3 dari kalian yang hadir bisa menjawab retest ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa dengan baik, nanti kita akan jelaskan dalam diskusi pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak, kita hari ini akan mengaitkan fenomena apelion, ya, fenomena apelion dengan pengelolaan kualitas air pada pendengaran pendidikan. Untuk itu akan disampaikan video, mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami ya, tolong dipahami. Supaya lebih mudah memahami, kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok ini. Kebetulan 15 orang, kita menjadi 3 kelompok, jadi satu kelompok 5 orang ya. Di videonya diperhatikan, kemudian didiskusikan apa-apa saja yang sekiranya nanti perlu didiskusikan dari video tersebut. Ayo bentuk kelompok dulu, sambil Pak Ruslan menyiapkan share screen-nya. Tetap jaga jarak ya.
Kita geser ke belakang sana biar enak. Duduknya ya di depan sini. Biar ada kuat sama ini, biar ada sama alatnya. Oke, kita akan tayangkan videonya. Silakan diperhatikan untuk nanti kita diskusi lebih lanjut. Camkan dunia. Kali ini kita akan membahas informasi seputar fenomena aphelion, fenomena antariksa yang diperbincangkan oleh ilmuwan antariksa. Tapi sebelum lanjut, mari sahabat Tumai berlangganan di channel ini, agar sahabat Tumailah yang pertama kali tahu informasi yang sedang hangat di dunia. Fenomena aphelion. Bumi berada di titik terjauh dari matahari. Baru-baru ini, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN menyampaikan bahwa bumi akan mengalami fenomena antariksa bernama aphelion pada tanggal 6 Juli 2021 nanti. Tidak seperti kejadian astronomi sebelumnya, fenomena aphelion ini tidak bisa dilihat oleh masyarakat, tetapi masyarakat dunia dapat merasakan dampaknya. Lalu, apakah itu aphelion dan apa dampaknya ke bumi? Simak videonya sampai habis. Peneliti Pusat Sains dan Antariksa atau LAPAN, Andi Pangerang menjelaskan, aphelion merupakan fenomena di mana posisi bumi berada pada titik terjauh dengan matahari. Hal ini dikarenakan orbit bumi tidak sepenuhnya lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Karena berbentuk elips setiap tahunnya, bumi berada pada jarak terdekat dengan matahari atau yang disebut dengan perihelion yang terjadi setiap Januari, dan berada pada jarak terjauh dari matahari yang disebut sebagai aphelion yang terjadi setiap bulan Juli, ujar Andi saat dihubungi Kompas.com pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Andi menambahkan fenomena aphelion ini bakal terjadi pada 6 Juli 2021 pukul 5:27 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 6:27 WITA atau pukul 7:27 waktu Indonesia bagian Tengah atau WIT. Secara umum, kejadian aphelion tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada bumi, lantaran terjadi pada pertengahan tahun, ketika siklus ini memasuki musim kemarau di Indonesia, membuat suhu dingin saat pagi hari yang terjadi belakangan ini. Kejadian ini nanti berlangsung sampai dengan Agustus dan merupakan hal yang biasa pada musim kemarau, ujar Andi. Menurutnya, dinginnya suhu di pagi hari saat musim kemarau dikarenakan tutupan awan yang sedikit. Dengan demikian, tidak ada panas dari permukaan bumi yang diserap dari cahaya matahari dan dilepaskan pada malam hari, yang kemudian dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh awan. Mengingat posisi matahari saat ini berada di utara, tekanan udara di belahan utara lebih rendah dibandingkan belahan selatan yang mengalami musim dingin. Oleh karena itu, angin bertiup dari arah selatan menuju utara, dan saat ini angin yang bertiup tersebut berasal dari arah Australia yang mengalami musim dingin. Dampaknya yakni efek penurunan suhu, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang terletak di selatan Khatulistiwa yang saat ini sedang terjadi. Sementara itu, posisi bumi yang berada di titik dari matahari juga tidak mempengaruhi panas yang diterima oleh bumi, sebab panas dari matahari terdistribusikan ke seluruh bumi dengan distribusi yang paling signifikan mempengaruhi disebabkan oleh pola angin. Mengingat saat ini angin bertiup dari arah selatan yang musim dingin,
maka kita akan merasakan suhu yang lebih dingin, ujar Andi. Terlebih diameter tampak matahari akan terlihat sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yakni sekitar 15,73 menit busur atau berkurang 1,68%. Lanjut dia. Mengutip situs resmi 8, Bumi mengalami gerak presisi absidal, salah satu dari 3 gerak presisi yang disebabkan oleh pergeseran titik absidal, yakni perihelion dan aphelion terhadap titik pertama Aries. Kejadian ini mengakibatkan tanggal perihelion dan aphelion bergeser 1 hari setelah 58 tahun, dengan variasi tanggal hingga 2 hari untuk 2 tahun yang berdekatan. Diperkirakan 4.410 tahun lagi, pada tahun 6.430, perihelion akan bertepatan dengan equinox Maret, sedangkan aphelion akan bertepatan dengan equinox September. Di sisi lain, dalam rentang waktu sejak tahun dekade terakhir sampai 1 dekade mendatang, fenomena aphelion dan perihelion terjadi sekitar 13-15 kali setelah titik balik atau solstice matahari. Fenomena ini juga mempengaruhi pada durasi panjangnya 4 musim di bumi. Pada 1248, perihelion bertepatan dengan titik balik selatan matahari, atau saat itu tanggal 15 Desember dalam kalender Julian. Sedangkan aphelion bertepatan dengan titik balik utara matahari, atau saat itu tanggal 15 Juni dalam kalender Julian. Hal ini menyebabkan durasi musim gugur astronomis di belahan utara atau equinox September ke solstice Desember, sama dengan durasi musim dingin astronomis di sebelah utara atau dari solstice Desember ke equinox Maret. Demikian halnya dengan durasi musim semi astronomis di belahan utara dari equinox Maret ke solstice Juni dan durasi musim panas astronomis di belahan utara atau dari solstice Juni ke equinox September. Oke sahabat Dumai semuanya, terima kasih bagi kalian yang telah berkunjung ke channel ini. Dan semoga kalian paham dengan apa yang saya Pak Ruslan, audionya nggak keluar Pak Ruslan. Audionya Pak Ruslan tidak dengar. Anak-anak, itu tadi adalah tayangan tentang aphelion ya. Kalian sudah bisa mencermati. Jadi silakan kalian diskusikan dari 3 kelompok ini. Ya, dari 3 kelompok ini silakan berdiskusi. Yang pertama adalah mendiskusikan apakah kriteria yang baik tentang kualitas air bumi. Kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan bagaimana keterkaitan
fenomena apelion dengan fluktuasi kualitas air budidaya. Ya, kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3 mendiskusikan bagaimana keterkaitan antar parameter kualitas air budidaya. Silakan memanfaatkan referensi, dengan referensi canggihnya kalian, gadgetnya bisa diberdayakan. Kemudian kalian bisa berdiskusi dengan temannya. Kemudian hasil diskusi nanti dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Nanti diberi waktu sama Pak Ruslan 5 menit ya. 5 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti setelah itu giliran untuk melaksanakan presentasi. Kemudian ketika satu kelompok melaksanakan presentasi, kelompok yang lain menanggapi dengan pertanyaan atau dengan sanggahan ya. Ya, silakan dimulai diskusinya. Satu, ada Pika, ada Ponji, ada Ferdi, ada Ayu, ada Romana. Silakan, apa tadi tugasnya? Kriteria kualitas air budidaya ya. Jadi 3 parameter tadi, air itu mana, kemudian mau kedua, dari padi, ada hidro, ada asam ada 300 turut. Ini belum ada, belum dikasih, belum bayar. Baiklah, bilang ke bapaknya bayar, dapat lunas. Kelompok 3 dikomandani oleh Muhammad Yasin. Ada Kodori, ada Iwan Setiawan, ada Mas Diko, Mas Diko namanya. Tapi bukan disolven oksigen Dimas, Octavian, Dimas B. Octavian, ada Muhammad Rizal. Oke, diskusikan ya. PowerPoint-nya yang bagus. Kalian masuk dalam salah satu kategori penilaian, kalian bisa menampilkan yang indah-indah. Jadi PowerPoint-nya dibuat seindah mungkin, nanti ditampilkan ini 5 menit ya.
Nanti yang kelompoknya sudah selesai diskusi, boleh angkat tangan ya, boleh tampil duluan, tidak harus kelompok 1 tampil duluan. Nanti kalau misalnya kelompok 2 selesai duluan, nanti kelompok 2 boleh tampil duluan. Atau kalau kelompok 3 selesai duluan, kelompok 3 tampil duluan. Kelompok mana yang siap tampil duluan? Kelompok mana? Angkat tangan. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan tampil duluan. Dikomandani oleh Vika Nur Aini. Itu dipakai, mic-nya dipakai. Ntar dulu, tunggu slide. Pak Dul, itu bisa mobil nyorot anak-anak ini yang diskusi, yang ini nyorot anak-anak yang lagi tampil, yang itu. Atau itu bisa di zoom. Sebenarnya kok tidak tampil. Di Pak Muklis tadi sudah tak kirim ke anu, Pak. Kami perkebunan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi. Tentang materi kriteria kualitas air budidaya. Kelompok 1 terdiri dari Vika Nur Aini, Fauzi Nurul, Ferdinand Maulana, Alif Nugroho, dan Maulana Ismail. Air merupakan media kehidupan ikan. Kualitas air sangat menentukan keberhasilan dalam usaha budidaya perairan. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Mengelola parameter kualitas air. Parameter kualitas air terdiri dari 3, yaitu 1 parameter fisika, 2 parameter kimia, 3 parameter biologi. Kondisi air. Di dalam air terjadi proses respirasi.
dalam air juga terjadi keseimbangan cairan tubuh ikan. Osmoregulasi. Kualitas air sangat mudah berfluktuasi. Kualitas air akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan di mata air. Kualitas air juga dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Akibat pengaruh lingkungan yang buruk akan menurunkan kualitas air. Penurunan kualitas air akan mengganggu fisiologis ikan yang kita budidayakan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi adalah hasil diskusi kelompok 1 yang dipresentasikan diwakili oleh Vika Nuraini dan Fauzi Nurul. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Oh, Firdaus, silakan Firdaus. Bagaimana? Apakah didengar pertanyaannya dengan baik? Ya, Pak. Ya. Apakah persyaratan air yang baik untuk benih ikan lele? Silakan dijawab. Dijawab sendiri apa mau dijawab sama temennya? Oh, mau dibantu sama temennya? Mikrofonnya. Yang baik untuk satu, memenuhi standar parameter kualitas air. Dua adalah 25 sampai 30 dua dan yang kecil. Tiga, pihak air aman. 7. Pak, oksigen berada di atas 5 ppm. Demikian tadi adalah jawaban dari kelompok 1 yang bisa dikolaborasikan, bukan hanya yang presentasi, tapi teman-temannya semua aktif mengkomunikasikan hasil diskusinya. Mana Firdaus? Baik. Kalau memang sudah dirasa cukup, diskusi untuk kelompok 1 kita cukupkan ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan mewakili? Ibda sama Ivan. Ayo silakan Ibda sama Ivan. Kelompok 2, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dulu. Saya akan mempresentasikan. Mic-nya pakai, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi apelion, tentang pengaruh apelion terhadap kualitas air. Yang terdiri dari saya, Ivan Dimandri, Muhammad Zakaria, Muhammad Firdaus, Hasan Basri, dan Indul Suhud. Apelion merupakan siklus tahunan. Apelion merupakan jarak terjauh bumi dengan matahari. Fenomena apelion tidak berpengaruh pada energi yang diterima bumi. Hati. Iya.
Bentar dulu, Pak. Mulai dari awal, Pak. Mulai dari awal, Pak. Mulai dari awal aja, Pak, dulu. Kita kendalikan dari sini. Kita kendalikan dari sini. Mulai dari awal aja, Pak. Takut nggak terekam di sana. Awal, slide awal aja, Pak. Bukan, yang kelompok itu. Iya, itu kan. Oh, belum diisi tadi ya? Tadi ada namanya ya? Ini. Ini aja. Ayo, Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh abelion terhadap kualitas air. Aduh. Yang terdiri Aduh. dari saya, Suaranya pantau. Muhammad Zakaria, Muhammad Firdaus, Hasan Basri, dan Firdaus Surut. Apelion merupakan siklus tahun. Apelion merupakan matahari. Fenomena apelion tidak berpengaruh pada energi yang diterima bumi. Suhu dingin yang terjadi akibat pengaruh musim kemarau. Suhu dingin yang terjadi juga di Australia. Parameter air.
Suhu merupakan parameter kualitas air sering diukur. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi-reaksi kimiawi di dalam air. Kenaikan suhu juga akan berpengaruh pada meningkatnya proses metabolisme ikan. Suhu air. Suhu air dipengaruhi oleh radiasi matahari. Radiasi matahari dipengaruhi oleh apa? Radiasi matahari dipengaruhi oleh pembuatan ikan. Radiasi matahari dipengaruhi oleh material di permukaan. Intensitas cahaya matahari dipengaruhi oleh sudut datangnya sinar matahari. Geser Pak, pindah Pak, geser Pak. Parameter kimia yang sering dijadikan tolak ukur kualitas air adalah oksigen terlarut atau DO dan pH. Oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut dibutuhkan untuk proses respirasi ikan. Oksigen terlarut akan menambah nafsu makan pada ikan. Oksigen terlarut juga mempengaruhi fungsi fisiologis pada ikan. Oksigen terlarut DO yang berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Oksigen terlarut akan mempengaruhi proses dekomposisi bahan organik. Konsentrasi oksigen terlarut rendah pada tubuh atau dini hari. Konsentrasi oksigen terlarut akan meningkat pada pagi ke siang hari dan menurun lagi pada malam hari. Parameter biologi. Parameter biologi ditandai dengan kesuburan perairan yang ditandai dengan kelimpangan plankton. Parameter biologi ditandai dengan kelimpangan mikroba dan murai sehingga meminimalisir zat-zat beracun dari perairan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh kalian tentang hasil diskusi kelompok 2 yang dipresentasikan diwakili oleh fluktuasi suhu dan oksigen terlarut yang berlebihan. bagaimana cara mengelola agar tidak terjadi fluktuasi. Apakah mau dijawab sendiri apa mau dibantu temannya? Oke, silakan dibantu teman-temannya untuk menjawab. Yuk, akan dijawab dulu oleh Muhammad Zakaria. Yang terjadi fluktuasi jumlah suhu yang berlebihan, maka dapat dilakukan dengan berbagai unsur. 1. Memberi perlindungan di atas kolam dengan memasang perannya agar kesejukan semacam matahari yang menjadi air kolam juga dikurangi. 2. Menutup permukaan tanah menjelang malam hari agar suhu air kolam yang akan tidak terlalu terpengaruh oleh suhu lingkungan yang lebih tinggi. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, silakan Hasan Basri. Agar tidak terjadi fluktuasi perubahan oksigen terlarut yang berlebihan, maka dapat dilakukan tanpa sebagai berikut. 1. Memberi hiburan secara terus-menerus dari tempat memasukkan air atau inlet. 2. Memberi tambahan memasukkan oksigen dengan air. Oke, itu tadi adalah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana Muhammad Yasin? Pertanyaannya apakah sudah merasa terjawab? Oke, dah, terima kasih. Penampilan dari kelompok 2 dulu untuk kelompok 2. Oke, penampilan terakhir. Silakan kelompok 3 yang mewakili siapa? Yasin dan Dimas DO. Dimas. Yuk, Yasin dan Dimas. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Yuk. Ada ya? Ya. Yang itu yang terdiri atas kelompok Muhammad Ali Yasin, Dimas Biol Kafia, Imam Solikin, Iwan Setiabudin, dan Saiful Nizam. Parameter fisika suhu. 1. Suhu merupakan faktor fisika yang penting dalam mudah diukur. 2. Kenaikan suhu air akan mempercepat reaksi kimiawi. 3. Kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan melipat gandakan kecepatan reaksi-reaksi di dalam air. Pengaruh pH terhadap ikan. pH air. Jika kurang dari 4,5, maka berakibat air bersifat racun bagi ikan. pH air. Jika 5 sampai 6,5, maka berakibat pertumbuhan ikan terhambat dan ikan sangat sensitif terhadap bakteri dan pH air 6,5 sampai 9, ikan mengalami pertumbuhan optimal. pH air jika lebih dari 9, maka berakibat pertumbuhan ikan terhambat. Parameter kimia DO. Sumber oksigen di perairan diperoleh dari 1. Langsung dari difusi udara bebas di sekitar. 3. Proses pemasukan oksigen dengan sengaja melalui aerasi, blowers, atau kincir. Agak dekat ke mulut. Agak dekat ke mulut. Turunnya kadar oksigen. Turunnya kadar oksigen di dalam air dipengaruhi oleh 1. Kegiatan inspirasi ikan dan hubungan air. 2. Dekomposisi bahan-bahan organik di perairan. 3. Proses evaporasi dan 4. Resapan air ke dalam tanah. Korelasi antar parameter kualitas air. Parameter kualitas air saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 1. Suhu berbalik dengan DO. Jika suhu meningkat, maka DO akan menurun dan sebaliknya. 2. Suhu berbanding lurus dengan pH. Jika suhu meningkat, maka pH juga akan meningkat dan sebaliknya. Antisipasi. 1. Memantau kualitas air secara berkala. 2. Melaksanakan kegiatan untuk menjaga kualitas air. 3. Mengkondisikan kualitas air bernilai baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3. Mungkin kalian ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain. Oke, Vika mau bertanya. Silakan Vika. Bagaimanakah hubungan antar parameter kualitas air pada kegiatan hiburan? Diulang Vika, suaranya kurang jelas. Bagaimanakah hubungan antar parameter kualitas air pada kegiatan hiburan? Oke, bagaimanakah hubungan antar parameter kualitas air? Silakan dijawab. Apa mau dijawab sendiri? Apa mau dijawab sama temennya? Oh, bisa dibantu sama teman-temannya. Silakan dibantu teman-temannya. Kenaikan suhu akan mempengaruhi dan itu bisa berubah pada ikan, sehingga air yang lebih cepat penuh oleh feses atau kotoran ikan. 4. Penurunan suhu akan menghambat pertumbuhan ikan. 5. Dalam keadaan kritis,
Peningkatan suhu dan kekurangan oksigen terlarut akan membuat tingkat stres dan akhirnya mati. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 3. Bagaimana Vika? Baik, Pak, terima kasih. Apakah sudah bisa dipahami? Sama. Oke, kalau memang sudah dipahami, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Anak-anak, terima kasih kalian sudah merespon pelajaran hari ini, sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman satu kelompoknya, sudah bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan baik, bisa saling bantu ketika temannya yang lain mempresentasikan hasil diskusinya, temannya yang lain berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lainnya. Oke, kerjasama semacam ini bagus ya, pertahankan dimanapun, dalam bentuk apapun, karena yang berat akan terasa ringan ketika dijing bersama-sama, kemudian yang sulit akan menjadi terasa mudah. Untuk itu, Pak Ruslan akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena dan kemudian tadi didiskusikan, kemudian sudah ada jawaban-jawaban, tapi untuk lebih jelasnya Pak Ruslan akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan materi pelajaran kita hari ini. Yang biru itu ya, yang slide saya. Bukan itu, Pak. Masa itu ya? Oke, jadi Pak Ruslan akan menjelaskan ya beberapa hal yang kualitas air. Jadi yang pertama adalah bahwa air itu merupakan media hidup bagi biota air. Biota air itu ya ada ikan, nanti di sana ada reptil, ada kodok yang bisa di sana, ada kura-kura. Tetapi dalam hal ini kita fokus untuk ikan ya. Jadi air juga sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya perairan. Karena apa? Karena ikan dia hidupnya cuma di air saja. Kalau misalnya airnya buruk, tidak bisa pindah. Kalau kita manusia, kalau misalnya di tengah jalan kehujanan, agar tidak kehujanan, kita bisa berteduh, mencari tempat berteduh. Tapi kalau ikan tidak bisa pindah kemana-mana, ya cuma di situ tempatnya untuk hidup. Jadi sangat menentukan keberhasilan budidaya. Kemudian air juga dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor yang datang dari dalam air atau faktor yang dari luar air. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kondisi air. Air itu di mana dia ikan hidup, di situ juga ikan melakukan seluruh aktivitasnya. Mulai makannya di situ, bernafasnya di situ, buang kotorannya di situ. Kalau kita kan tidak. Kalau manusia maamnya di dapur atau di meja makan. Atau kalau misalnya pas lagi punya uang makannya di warung. Nah, terus mandinya ya di kamar mandi kan, bukan di ruang makan kan. Kemudian kalau sudah kebelet ngengeknya ya di tempat yang semestinya. Tapi kalau ikan tidak, jadi ikan itu seluruh kegiatannya ada di situ, makanya airnya harus dikelola. Nah, air itu juga untuk
mempertahankan keseimbangan cairan pada tubuh, ya, melalui osmoregulasi. Kemudian apabila air itu baik atau buruk akan sangat berpengaruh kepada proses fisiologis ikan. Kemudian di air juga merupakan tempat ruang pergerakannya ikan, sehingga ketersediaan air yang baik itu menjadi syarat yang mutlak. Kemudian kualitas air itu sangat mudah berfluktuasi. Berfluktuasi itu artinya berubah-ubah. Jadi kalau pagi ketika matahari kemudian mendung, mungkin suhunya ya udah. Nanti kalau mataharinya sudah mulai tinggi, kemudian suhunya bisa naik, bisa berubah. Nah, kemudian air sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan biota air. Kemudian air juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Apa yang termasuk sekitarnya? Nah, misalnya kolam kita itu apakah di bawahnya pohon, ternaungi oleh daun-daun, dan kemudian seperti saat sekarang ini, di saat mendung, apakah terpengaruh atau tidak? Kemudian akan bisa menurunkan kualitas air yang seperti tadi. Kemudian tegangan fisiologi biota air apabila kualitas airnya tidak bagus. Yang berikutnya adalah tentang parameter kimia. Nah, ini yang sangat berpengaruh, yaitu tentang pH air. pH air itu ada kisarannya, kisaran 0 sampai 14. pH normalnya di pH 7. Nah, jika pH air itu kurang dari 4,5, maka air itu akan bersifat racun bagi ikan. Di racun ya, kalau racun berarti akibatnya ikan akan mati. Nah, kemudian di pH 5 sampai 6,5, maka pertumbuhan ikan akan terhambat. Dan ikan sangat sensitif terhadap bakteri dan penyakit. Ikan bisa sakit. Kalau sakit terlalu lama tidak diobati, maka ikannya akan mati. Kalau mati berarti kita akan mengalami kerugian. Makanya keberadaan budidaya sangat berpengaruh pada kualitas air. Kemudian yang baik adalah di pH antara 6,5 sampai 9. Itu adalah pH yang optimal sehingga ikan akan mengalami pertumbuhan yang baik. Kemudian di pH lebih dari 9, pertumbuhan ikan akan berhambat. Kemudian ini tentang DO. Jadi kalau ada parameter kimia, ada parameter kimia yang lain, yaitu DO. DO adalah singkatan dari disulfid oksigen atau oksigen terlarut di dalam air pelayanan. Area pelayanan naik. Jadi oksigen terlarut itu dibutuhkan. Kalau oksigen dibutuhkan untuk apa? Bernafas atau respirasi. Ya, kalau bernafasnya bagus, oksigen dalam tubuh bagus, maka nafsu makan ikan juga akan bagus. Sama dengan kita. Kalau kita menghirup oksigennya bagus, maka kita akan nafsu makannya juga akan baik. Kemudian bisa jadi kalau kemudian bisa mempengaruhi fungsi kemudian lambannya pertumbuhan ikan, kemudian berpengaruh pada proses dekomposisi bahan organik, itu terutama untuk bakteri aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen. Kalau dekomposisi bahan organiknya terhambat, maka akan menimbulkan kehidupan ikan. Kemudian bisa mempengaruhi kemudian konsentrasi oksigen rendah pada yang kolonial dalam darah tubuh. Kemudian seiring dengan terbitnya matahari dia akan mulai naik. Kemudian meningkat lagi pada siang, menurun pada malam.
seperti itu terjadi respirasi terus sehingga skin terlalunya menjadi enggak. Kemudian yang berikutnya adalah parameter biologi. Parameter biologi itu biasanya didasari dengan kalimat plankton, kemudian ditandai juga dengan kecepatan perombakan bahan-bahan organik. Yang terakhir adalah di antara parameter itu ada saling keter. Jadi di antara parameter itu ada keterkaitannya. Yang pertama adalah suhu itu ada kaitannya dengan HIPO. Suhu itu berbanding terbalik dengan HIPO. Jadi kalau HIPO-nya kan turun. Sebaliknya kalau suhunya turun maka bisa meningkat. Kemudian yang kedua, suhu berbanding lurus dengan pH. Jadi kalau suhunya pH-nya juga akan naik. Kemudian untuk materi hari ini yang disampaikan Pak Hosan seperti itu. Kemudian apakah masih ada pertanyaan dari saya? Kalau memang tidak ada, silakan buka HP-nya lagi. Itu akan ada post test, ada link post test melalui Google Classroom. Silakan kalian kerjakan, kemudian di Google Classroom, kemudian dikasih waktu 3 menit. Kalau tadi di pretest kita kasih waktu 3 menit karena materinya belum tersampaikan, jadi kita kasih waktu juga 3 menit. Mungkin materinya dalam hal tapi juga hal silakan dikerjakan. Setelah itu kita kirim ke link Google Classroom yang ada ya. Oke, kerjakan, kemudian ditunggu. Sudah selesai? Silakan dikirim ya. Ada 10, 11, 12. Jadi dari 15 orang
Oh, nilainya bagus-bagus ini. Ya, alhamdulillah. Berarti pelajaran kita hari ini bisa dipahami ya. Oke, jadi terima kasih untuk pelajaran hari ini. Jadi untuk pelajaran kita berikutnya minggu depan, silakan kalian siapkan materi tentang pelajaran berikutnya untuk minggu depan, yaitu tentang ini. Materi berikutnya untuk minggu depan adalah tentang pemantauan perkembangan benih. Ya, kemarin kita sudah mengetahui ciri benih yang sehat, kemudian kita sudah menebar benih. Hari ini kita belajar tentang mengelola kualitas air. Minggu depan kita akan belajar tentang memantau perkembangan benih. Anak-anak, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bernilai manfaat ya. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa mengubah sebagian hidup kita agar menjadi yang lebih baik, sehingga kita menjadi manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Dari Pak Ruslan, hari ini terima kasih. Kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pelajaran diakhiri. Sahabat satu siap. Ya. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun matur nuwun Bapak Ibu, Buating, Pak Jayadi, Bapak Ibu observer, maaf atas Selamat Pak Ruslan. Sami sekali Pak Ruslan. dalam Pak. Rekodnya di stop dulu aja. Iya Pak, iya Pak. Pak Ruslan, selamat